Bab 223. Taeko Tian yang rata. Kakak kelima. Kamu tunggu di sini. Aku akan mengatasi 4 orang tidak berguna itu dahulu. Tidak bisa. Kita harus menaati aturan sekte. Tidak peduli apa kemampuan lawan kita. Kita harus memilih lari terlebih dahulu. Hanya ketika tidak bisa melarikan diri, kita baru boleh melawan. Apa itu aturan sekte? Apakah sekarang aku masih sempat untuk keluar dari sekte perompak langit? Kalau begitu kamu adalah pengkhianat. Perbincangan mereka saat ini tentu saja terdengar oleh 4 orang dari sekte sihir spirit. Seketika wajah mereka meringkuk. Kemudian berteriak, kalian para bajingan ini. Apakah kalian sedang mempermainkan kami? Para bajingan. Wajah Louis Lu seketika menjadi muram. Bagaimana mungkin dia memedulikan aturan sekte lagi? Hawa dingin langsung menerjang ke 4 orang dengan jubah hitam tersebut. Iya. Sebuah cahaya listrik biru tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya. Dan dalam sekejap, tubuh seorang pria berjubah hitam meringkuk. Selanjutnya dia langsung berubah menjadi abu. Bahkan abu saja juga ikut menghilang. Kultivator. 3 pria berjubah lainnya terkejut. Mereka melirik ke kiri dan ke kanan. Kedua mata mereka terlihat ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka. Pemuda ini ternyata seorang kultivator yang kuat. Mereka sepertinya telah menjebak diri mereka sendiri. Louis Lu memalingkan kepalanya dan berkata, kakak kelima cepat lihat. Aku sudah mengepung mereka bertiga. Apakah aku harus menyisakan 1 orang untuk memberikan kamu pengalaman? Sial. Anak ini sedang mempermainkan kita. Ketiga pria berjubah hitam marah besar. Mereka baru pertama kali diremehkan seperti ini. Jadi tentu saja mereka sangat kesal. Namun karena tidak berdaya, dia hanya dapat sembari lari sembari berkata, kalian para bajingan. Kalian telah berselisih dengan sekte sihir spirit. Kalian pasti akan mati dengan mengenaskan. Ingin lari. Tatapan Louis Lu menjadi serius. Lalu tubuhnya mengeluarkan energi yang mengerikan. Kemudian dia berteriak, kalian dengar baik-baik. Yang membunuh kalian ini adalah murid dari sekte perompak langit, Gary Wang. Setiap ucapannya berubah menjadi segel jimat berwarna biru dan menghantam tubuh ketiga pria berjubah hitam. Seketika mereka berubah menjadi abu. 2. Karinci memasukkan kepalanya ke dalam air. Setelah Louis Lu mengatasi ketiga pria berjubah hitam itu, dia dengan terkejut menoleh ke arah Karincu. Lalu berkata, ada apa kakak kelima? Apakah tadi aku telah menyakitimu tanpa sengaja? Tidak apa-apa. Tadi kamu benar-benar terlalu gagah. Oh iya. Kenapa kamu bisa menjadi kultivator? Tidak seperti aku yang seorang pertapa Tao ini. Karincu menatap Louis Lu dengan misterius. Lalu bertanya. Louis Lu berkata, kondisi aku lebih istimewa. Sekarang tidak hanya aku. Kakak pertama dan kakak ketiga juga sudah menjadi kultivator di bawah bantuanku. Bagaimana jika kamu juga? Tidak bisa. Jika kamu melatih aku menjadi kultivator, maka tiba saatnya kamu itu akan menjadi kakak seperguruan aku, atau menjadi guru aku. Tingkatan silsilah seperti ini tidak boleh sembarangan. Bukankah seperti itu? Karinci segera menggelengkan kepalanya dengan panik. Benar juga. Mereka berdua pulang ke Villa Green. Saat ini kakak yang lain tidak ada di rumah. Setelah pulang Karincu langsung pergi ke kamar mandi. Bagaimanapun dia telah merampok kuburan dari ketua sekte sihir spirit. Meskipun wajahnya sudah bersih, namun tubuhnya masih kotor dan terasa tidak nyaman. Dia mandi hingga waktu 1 jam. Seperti ingin mencuci setiap bagian tubuhnya dengan sangat bersih. Karincu mandi hingga melupakan segala hal. Dia adalah seseorang yang ceroboh. Dia melakukan kesalahan yang sama seperti Hai Liye.
Dia lupa membawa pakaian bersih ke dalam kamar mandi. Bahkan dia melakukan kesalahan yang lebih serius lagi. Saat itu ketika Hailey Ye selesai mandi, dia masih teringat. Jadi ketika keluar dia segera mengambil handuk. Hanya saja dia terpeleset. Dan akhirnya terlihat oleh Louis Lu. Dan saat ini Karin Chu lebih buruk. Setelah mandi dia lupa Louis Lu sedang duduk di ruang tamu. Dia masih mengira seperti dahulu. Semuanya hanyalah kakak dan adik perempuan. Jadi dia tidak peduli mengenakan pakaian atau tidak. Karena itu dia langsung berjalan keluar dengan menggunakan handuk untuk mengeringkan pakaiannya. Dan seketika suasana membeku. Karena waktu mandi terlalu panjang. Ketika Karin Chu keluar dari kamar mandi, kabut putih di dalam juga ikut keluar bersamanya. Dan membuatnya menjadi terlihat seperti peri yang keluar dari kayangan. Namun dia adalah peri yang lupa mengenakan pakaian. 4 mata saling menatap. Gerakan Karin Chu menyeka rambut basah membeku. Selanjutnya wajahnya menjadi merah lalu dia menjerit. Setelah itu dia langsung melempar handuk ke wajah Louis Lu. Dan langsung lari ke dalam kamar. Louis Lu menarik handuk yang harum dari wajahnya. Kemudian alisnya mengerut. Dan seketika benaknya berputar, ABCDE. Sepertinya perhitungannya sebelumnya telah salah. Kakak kelimat bukannya tidak memiliki sama sekali. Hanya saja karena dirinya telah melihat kakak yang lain. Jadi ketika membandingkannya, dia menjadi merasa kakak kelima tidak memiliki apa-apa. Tentu saja semua ini juga karena dia membungkusnya dengan ketat. Sehingga dia dapat lebih praktis saat berjalan di makan. B. 2 hari kemudian, ketika Louis Lu bertemu dengan guru dari Karin Chu yang bernama Taeko Tian, atau dapat disebut sebagai paman gurunya, dia baru mengerti kenapa dia Karin Chu dapat menyebutkan bahwa itu keistimewaan. Karena ini baru disebut rata. Karin Chu dengan hormat berkata, "Guru, aku telah memberitahu prinsip sekte perompak langit kepada kakak seperguruan. Hanya saja dia masih memiliki beberapa pertanyaan." Taeko Tian mengangguk. Dia memandangi Louis Lu. Lalu berkata, sebenarnya memberikan tugas pengajaran pada Genko Tian itu adalah yang benar. Dalam waktu 15 tahun, muridnya sudah bisa mencapai titik ini. Dapat dikatakan sudah tidak buruk. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu tanya saja. Karena aku tidak tentu akan menjawabnya. Louis Lu seketika tidak berdaya. Dia saja sudah berkata seperti itu. Kalau begitu sebenarnya aku harus bertanya atau tidak? Ternyata sekte perompak langit bukanlah sekte yang benar. Louis Lu berpikir. Pada akhirnya dia menanyakan seluruh pertanyaan di dalam benaknya. Sebagian besar mengenai latar belakang dirinya. Mengenai tugas di belakangnya. Sebenarnya apa tujuannya? Lalu dengan sekte perompak langit. Sebenarnya itu sekte apa? Setelah Taeko Tian mendengarnya, dia hanya tersenyum dan berkata, setelah waktunya tiba, semuanya akan terjelaskan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah melindungi para kakak-kakakmu. Dan ternyata pertanyaan yang memang tidak berguna. Saat ini Louis Lu terlihat kesal. Seperti monyet yang sedang dipermainkan. Saat ini Taeko Tian menariknya ke samping. Lalu dengan misterius berkata, begini, keponakanku. Aku ingin bertanya. Setelah kamu kembali ke Jiangnan begitu banyak, sudah berapa banyak yang kamu taklukkan? Louis Lu melebarkan matanya. Dan berkata, apa yang aku taklukkan berapa banyak? Kakak-kakakmu itu. Taeko Tian memberikan isyarat mata. Terlihat tidak seperti pertapa wanita yang benar. Meskipun Louis Lu merasa curiga, tetapi dia tetap menjawabnya dengan jujur, guruku sudah berkata. Sebelum kekuatan sihir tanpa nama dikuasai secara menyeluruh,
maka aku tidak boleh melepaskan esensi yang aku dengan sembarangan. Jadi aku selalu membatasi diriku. Saudara Genko Tian berkata seperti itu padamu. Saat ini ekspresi Taeko Tian terlihat aneh. Melhat Louis Lu mengangguk. Dia tertawa dan berkata, haha. Saudara memang menarik. Apa maksudnya? Louis Lu tidak mengerti. Tidak ada apa-apa. Kamu hanya perlu mendengarkan ucapan gurumu saja. Ingat. Kamu harus melindungi kakak-kakakmu. Taeko Tian tidak memberikan penjelasan. Dia hanya tersenyum dengan ambigu. Bersambung.